Nah, kita cari di sini ya, kita cari waterfall. Kalau menurut Alan Dennis deh halaman berapa gitu ya. Kita lihat di sini metode sebentar. Ini ya, kita klik ya di sini nih ya, System Development Methodology. Nah, ini ya waterfall ya, ada planning, analisis, desain, implementasi sistem. Nah, berarti valid ya. Yang ini ya. Ini nih. Nah, cuman hanya beda bahasa saja. Di sini ada pertama dia analisis dulu, desain, coding, testing. Yang penting waterfall itu adalah tujuannya turun ya. Seperti air terjun. Nah, ini ada yang bilang requirement, desain, implementasi, verifikasi. Nah, cuman kan tetap ya, di sini secara keilmuannya, loh mana? Oh ini ya. Secara keilmuan dan referensi yang sangat kuatnya itu adalah di sini ada planning, analisis, desain, implementasi dan juga sistem, gitu ya. Nah, apa aja yang dilakukan di dalam planning, gitu ya. Nah, itu kalian bisa ngelihat di materi saya, ya, materi yang sudah diberikan, ya, di tahapan planning. Nah, kalau misalkan di bukunya Alan Dennis, kalau kalian pengen mengerjakannya lewat buku ini, gitu ya, kita lihat. Ya, di tahap planning, sebentar. Kita lihat daftar pustakanya aja. Nah, ini ya. Nah, di tahap planning di sini kan ada requirement determination ya. Nah, sama ya di waterfall pun juga ada yang requirement gitu ya. Nah, di sini ada yang menyatakan requirement aja. Nah, ini ada yang bilang requirement determination gitu ya atau definition. Nah, kalian tinggal baca di sini ya. Kalau kalian malas buka PPT saya gitu ya, kalian tinggal baca. Ini requirement definition ada apa? Ada defining requirement ya. Nah, ini ada requirement definition-nya gimana ya, cara menentukan requirement bagaimana. Nah, kalian belajar dari situ ya. Belajar tekniknya dari situ nanti disesuaikan dengan apa? Dengan si tugas ini. Ya, di sini kan sudah jelas nih. Sudah saya kasih clue di sini ya. Tinggal kalian petakan saja menurut ini ya. Kalau kalian mau pakai ini ya. Misalkan kita requirement definition-nya nih kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini requirement definition ya, di sini require sample state with what the system gitu kan must do ya, what karakteristik must have ya di sini. Nah, di sini cara menentukan definisinya. Nah, ini kalian berarti ada dua cara ya. Caranya adalah fungsional dan non fungsional. Nah, di sini kan juga ada ya di sini tugasnya nih ya. Setelah kalian tahu menggunakan metode ini, buatlah sistem request-nya ya. Kemudian cost benefit. Nah, jadi ketika kalian sedang di tahap analisis requirement, tapi secara otomatis kalian telah mengerjakan ini. Gitu ya. Telah mengerjakan fungsional dan non fungsional karena di buku panduan gitu ya, buku panduan referensi dalam menentukan dalam menentukan kebutuhan kalian sudah dikasih contoh dalam arti kalian sudah mencoba gitu ya untuk membuat kebutuhan fungsional dan non fungsional. Berarti ketika kalian sedang mengerjakan gitu ya, sedang mengerjakan di nomor 2 ya, terus masuk ke nomor 3 gitu ya, kalian pun juga sudah mengerjakan ini. Jadi nomor 4 seharusnya sudah nomor 5 tinggal di paste saja ya, dipindahkan nomor 5. Nah, kemudian buatlah sistem request ya. Nah, kalau kalian nggak mau mau yang mudah lah ya, mau yang mudah, coba kita buat di sini di Google ya. Sistem request ya. Nah, ya sistem request example example ya. Nah, kalian tinggal lihat di sini ya kalau nggak mau pusing-pusing buka buku. Nah, ini sistem request, sistem informasi rental. Nah, berarti apa? Di atasnya ya, di sini kan sudah dijelaskan berarti apa? Judul sistem request-nya adalah di sistem informasi KRS. Gitu ya. Nah, kemudian apa nih kalau kalian mengacu contoh ini? Oh, project sponsornya gitu ya. Project sponsornya siapa? Nah, berarti kalau project sponsornya mana? Sebentar. Di sini sudah jelas ya, project sponsornya adalah ini ya. Nah, ini Universitas XYZ ya, karena dia yang meminta kita buat mengerjakan gitu ya. Tuh ya, anggaran dikeluarkan. Berarti kan ini project sponsornya gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini bisnis need-nya apa? Nah, kalian tentukan bisnis need-nya ini kalian baca ya di dalam sini. Ini kan kalau bisnis need itu dia lebih sebentar.
Bisa diperbesar nggak ya? Misalnya kalian memakai acuan ini ya. Nah ini kan misalkan mempermudah proses transaksi penyewaan alat ya. Nah berarti kalau misalkan yang di sini di soal gitu ya. Nah ini kalian baca dulu nih ya. Dia pengennya apa? Nanti di sini kan keluar ya identifikasi masalahnya ya. Jadi kalian belajar juga penelitian gitu ya buat sah penelitian nanti kan bisa kepakai di dalam skripsi ya, gitu. Jadi kalian baca dulu identifikasinya apa. Oh, ternyata mempermudah mahasiswa dalam melakukan KRS. Oke, dapat poin 1. Terus ada poin apa lagi ya? Di sini kan ya, mempermudah atau menampung, mengolah data gitu kan, membuat pembukaan transaksi gitu kan. Bisnis ini apa di sini gitu ya, di dalam soal. Misalnya mempermudah gitu ya pembuatan laporan KRS atau mempermudah mencetak KRS bagi si mahasiswa gitu ya. Nah, ini kalian baca dulu dari kendala ini. Ya, ada kendala apa, di sini baca, nanti tentukan. Nah, sudah tuh bisnisnya selesai ya. Terus tinggal apa ini? Bisnis requirement gitu ya. Penyewaan, misalkan menentukan alat berat gitu ya. Di sini menentukan jenis pembayaran. Kalau di sini ya menentukan apa? Misalkan ya menentukan siapa yang akan melakukan transaksi ini, misalkan siapa yang akan melakukan input atau siapa yang akan melakukan pendaftaran KRS, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran KRS gitu ya. Nah, itu kan sudah terjawab sebenarnya. Baru kemudian bisnis value-nya ya, karena bisnis value-nya di sini kan dijelaskan karena di dalam materi ya sistem request itu ada business value itu ada yang visible dan intable ya. Jadi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat nilainya gitu ya. Nih kita lihat nih. Sistem request mana? Oh ini nih ya di project selection ya di project introduction nih kita lihat sistem request. Nah ya, nah ini contoh sistem request-nya, name project-nya apa, project sponsornya apa, kan hampir sama ya dengan yang ini nih, ya yang ada di Google gitu ya, yang ada gambar ini ya. Tinggal kalian samakan, nah ini lebih bagus nih formatnya ada tabel-tabel begini ya. Nah, ini lebih sempurna lah. Aduh, kok download ya? Walah kecil. Oke ini ini kecil nih. Tapi ini bagus nih formatnya ya, ada tabel-tabel jadi lebih 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 enak gitu ya dibacanya gitu. Atau mau begini ya, nah, ini sama. Nah, atau mengikuti buku panduan ya di sini. Contohnya bisnis need-nya apa, bisnis requirement-nya apa, bisnis value-nya apa gitu ya. Nah, kalian kan tidak diminta untuk feasibility-nya yang berlebih ya. Jadi technical feasibility-nya saya nggak minta. Terus kemudian ekonominya ya yang saya minta adalah untuk menentukan cost benefit saja. Kalian tidak mesti harus menghitung cash flow, NPV, ROI ya di sini karena cuman hanya apa yang saya minta. Di sini yang saya minta adalah tentukan cost benefit yang dibutuhkan. Cukup menentukan cost benefit saja ya di dalam feasibility ekonomi ya. Nah, berarti kan sudah tuh ya, udah ada gambaran nih, udah saya jelaskan. Oke. Nah, ini juga sudah ya, si functional juga sudah tadi kan di awal gitu. Nah, atau mau lihat di sini boleh ya. Nah, ini ya example cost benefit, development cost-nya ada apa aja, operasionalnya apa aja. Nah, ini apa namanya? Bisnis yang terlihat ya, benefit bisnis yang terlihat apa, ini yang tidak terlihat apa ya. Nah, terus ini bentuk dari apa namanya? Pemberian nilai terhadap si cost benefit-nya. Tadi kan ini hanya menentukan saja ya, tidak memberikan nilai gitu. Nah, ini memberikan nilainya contohnya. Nah, ini contoh cash flow gitu ya. Nah, contoh sistem request yang full-nya mana ya? Bentar, di bawah sepertinya. Oh, bentar. Oh, nggak ada ya. Jadi hanya sebatas itu aja ya untuk menentukan sistem request gitu. Jadi kalian belum buat proposal ya. Bentar. Kita cari dulu contoh. Cuman tadi cuma segitu ya sistem request ya, cuma sedikit ya.
Hmm, ini apa yang konsep? Oh, bentar. Documentation. Nah, ini saya tiga nih ya, cara menentukan requirement ya. Kalian bisa sambil baca. Jadi mau saya tuh di pertemuan-pertemuan kita menjelang UAS itu kalian benar-benar gitu ya. Nah, ini kan tadi fungsional ya, menentukan. Jadi kalian bisa mengacu ke sini ya sebenarnya, atau kalian mau cari Google dari kata kunci ini aja ya. Nanti dibuatnya dalam satu file ya, dalam satu file dokumen ya. Jadi bikin dulu template system request gitu ya. Jadi sebenarnya mengerjakan ini ya, ini gitu ya, sama ini gitu ya, ini udah jadi satu nih. Kalian tinggal bikin sistem request yang di dalamnya dikasih judul ini gitu ya. Nah, untuk metode yang digunakan ini tinggal dikeluarkan saja metodenya ya kan, ditempel metodenya di tahap requirement dijelaskan ya, tahap requirement kalian ngapain. Nah, tinggal mengacu ke buku nanti di tahap penentuan dalam cost benefitnya kalian bagaimana gitu ya. Nah, nanti jadi kayak sebuah artikel jatuhnya ya. Nah, setelah itu baru kalian bikin use case ya. Setelah tahu nih gitu ya dari apa namanya dari proses ini kalian bikin use case ya dari si ini. Nih dari sini kalian bikin use case-nya ya, setiap program pendidikan punya mata kuliah gitu ya. Berarti apa? Di sini use case-nya misalkan contoh ada aktor mahasiswa sama aktor apa dengan use case si mata kuliah, berarti dia ngapain gitu ya. Ada lagi di sini ya, ada lagi aktor apa ke prodi gitu ya use case-nya. Nah, kalian berlatih gitu ya. Karena nanti di akhir saya ingin UAS-nya seperti ini ya. UAS-nya begini. Jadi UAS-nya by project jatuhnya. Jadi kalian belajar untuk menganalisis suatu project gitu. Nyampe di sini ada yang pertanyaan nggak? Teman-teman semua. Ada yang ditanyakan? Di Word atau PDF, Pak? Di Word aja dulu. Di Word aja dulu bikinnya gitu ya. Di Word aja dulu bikinnya. Terus nanti baru kalian kalau mau kirim by PDF boleh. Nanti kan di Classroom kalian tinggal kirim saja filenya. Nanti saya pelajari gitu ya. Saya pasti akan selalu mereview tugas kok. Ya, contohnya yang Anissa tuh kemarin database programming dia sudah mengirimkan, terus sama satu lagi siapa ya? Tugas itu tadi ada 2 orang sih untuk yang database programming. Bentar. Yang sudah mengirimkan itu sebentar. Sorry. Database programming itu yang sudah mengirimkan mana? Satu. Objek web programming. Oh ini ya. Tuh, baru 2 orang udah saya nilai ya. Baru 2 orang. Ya, saya juga udah kasih review ke masing-masing yang memang sudah mengerjakan. Yang belum mengerjakan 13 orang ini ya. Jadi saya sudah menyerahkan 13 totalnya 15. Kemudian yang sudah mengerjakan baru 2 gitu ya. Jadi di sini saya bisa melihat ya siapa aja nanti yang sudah mengerjakan yang belum tuh. Ini yang belum nama-namanya ya. Ini belum gitu ya. Terus kemudian kita anggap di kelas object modeling ya. Sini kita lihat tugasnya nih di sini ya. Nah ini belum ya, belum ada yang ngerjain satu pun ya, karena katanya masih bingung, katanya begitu ya, masih bingung. Nah ini saya jelaskan ya. Jadi kalian seolah-olah sedang membuat penelitian ya. Jadi penelitian by project gitu ya. Nah rencana saya agar kalian serius mengerjakan ini, project ini, sorry, bentar. Si tugas ini ya, tugas ini akan saya jadikan UAS ya. Jadi nanti di akhir ketika kalian UAS, kalian cukup mengumpulkan filenya saja. Soalnya saya akan buat seperti ini. Ini soalnya ini akan jadi soal UAS, tinggal saya rubah saja judulnya ini soal UAS nanti ya. Nah, ini adalah soal UAS-nya ya. Soal UAS-nya terus sampai dengan nanti di kelas diagram. Ini kan baru sampai use case ya. Nah, nanti ada activity, ada sequence, baru ada kelas diagram. Jadi tugas akhirnya adalah kalian membuat suatu perancangan sampai dengan di kelas diagram mengenai studi kasus sistem KHS ya. Sistem KRS ya. Sistem KRS
dengan studi kasus ini. Saya percaya ini tidak akan ada di Google ya, karena ini saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya membuat sebuah project ya. Saya pernah buat project di apa namanya di sini, sebentar ya, Stikes ya, Stikes Holistic. Nah ini saya membuat sistem KRS ya. Nah ini situsnya saya yang buat dengan tim gitu ya, dengan tim ini hasil project kita gitu ya. Bukannya ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwasanya kalian sambil sekolah atau sambil kuliah pun sebenarnya bisa dapat pekerjaan gitu ya, bisa dapat project. Nah ini memang cukup berat ya, karena memang gambarnya resolusinya dia memang besar. Sebenarnya ada lagi untuk mengkonvert gambar, teknik mengkonvert gambar tanpa mengurangi resolusi, cuman dari pihak stakeholder dia tidak ingin ya, tidak ingin. Nah, kita lihat akademiknya bentar, mana? Oh ini. Nah, ini Siska ya. Nah, ini Siska, ini kita yang buat. Nah, ini kita yang buat. Ya. Ini kita yang buat loginnya ya, loginnya pakai npm. Kalau dosen tinggal klik di sini, nanti akan masuk ke menggunakan NIDN ya. NIDN atau username dosen kita masuk gitu ya. Nah, ini kita yang buat. Ini sistem KHS, sistem KRS. Jadi sebenarnya tugas ini itu saya ambil berdasarkan pengalaman project ini gitu ya. Tapi sedikit saya rubah, sedikit saya modifikasi agar tidak sesuai dengan inilah gitu. Karena kan jatuhnya kalau project itu ada sedikit private ya yang tidak bisa diberikan. Nah, ini seperti ini contohnya, misalnya di sini ya, di sini requirement-nya teknologi yang digunakan ingin menggunakan Node.js dan framework gitu ya. Tapi project real-nya hanya menggunakan PHP ya. Nah, sini ya, PHP sama framework-nya CI gitu ya. Nah, sekarang kenapa saya pengen begini gitu ya, pengen Node.js dan framework Express? Karena ini merupakan teknologi terbaru gitu ya, yang lagi hype banget gitu ya. Karena Node.js ini dia bisa berjalan di web maupun di dalam desktop ya. Mobile application pun juga bisa. Dia sangat responsif gitu ya kalau untuk Node.js. Karena jadi kalian cukup belajar satu bahasa pemrograman JavaScript, tapi kalian bisa membuat web software gitu ya, dan juga desktop software gitu ya. Nah ini ya, jadi saya berdasarkan di sini. Nah ini ya, kalau kalian tidak percaya saya yang buat ini ada filenya ya, ada filenya di sini. Ada cukup banyak pekerjaan yang saya sudah bersama tim kerjakan ya. Ini saya berikan folder Panjat IT namanya ya. Jadi konsultan gitu ya. Nah ini di sini bentar kita lihat. Nah ini ya holistik salah satunya ya di sini. Nah SI, KHS dan KRS ya. Nah ini logonya kan sama persis ya. Nah ini kan yang kita gunakan. Berarti emang ini real kita yang buat ya. Ini bentuk dokumentasinya. Tuh. Ini lagi tahap deployment ya. Kemudian ini tahap dokumentasi. Nah, ini di dalamnya, di dalam admin ya, ini dashboard admin. Di sini ada jam, kemudian di sini ada master data ya, ada data mahasiswa, data dosen, data jurusan, sampai dengan dosen wali. Kemudian di proses datanya itu ada validasi pembayaran, ada KRS ya, ada data perwalian, lihat IPK prestasi sementara sama lihat IPK prestasi kumulatif ya, ada beberapa. Ini settingnya ada rule ya, manajemen user untuk mengatur hak akses. Nah ini add record datanya gitu ya, ini nama jurusan, kemudian ini NIM, tuh nama saya ada ya, Joko Saputro. Jadi ini real project kita ya. Nah dari sini ya, dari sini saya turunkan menjadi project kalian. Nah gitu ya. Jadi nanti UASnya itu adalah kalian mengerjakan ini ya, UASnya itu kalian tidak harus membuat sistem, tapi cukup sampai di perancangan sehingga nanti ketika diimplementasi jadinya sistem seperti ini, gitu ya. Bisa login, bisa segala macam gitu ketika diimplementasi, gitu ya. Tapi perancangannya ya ini ya. Pertama dari use case, kemudian lari ke activity, ke sequence, ke kelas diagram,
baru nanti perancangan basis data itu kan beda lagi materi ya, perancangan basis data, implementasi basis data, baru coding ya. Coding script menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu ya, baik misalkan PHP, Python, JavaScript, Java ya, Go dan lain sebagainya. Nah, itu implementasinya. Berarti apa? Kita di dalam SDLC ini ya, di dalam SDLC kita berarti cukup mempraktekkan sampai dengan tahap desain. Jadi tahap 3 nih ya. 3 tahap yang kita praktekkan dalam siklus hidup proyek gitu ya. Nah, kalau di dalam waterfall-nya berarti kalian gitu ya, kalau misalnya pakai yang ini gitu misalnya, kalian adalah cuma 2 tahap ya, 2 tahap saja, requirement dan desain kalau menggunakan ini ya, yang tugas ini. Nah, jadi acuannya adalah SDLC, tapi metode pelaksanaan atau penerapannya adalah waterfall, ya. Berarti kalian itu akan mencoba kalau secara referensi Google gitu ya, kalian cuma 2 tahap, requirement dan desain, gitu ya. Tetapi desain ini ya, itu kalau di dalam SDLC-nya adalah di tahap 3 ya. Yang pertama kalian planning ngapain aja ya, kalian tinggal uraikan gitu ya. Tapi karena saya tidak ingin ini yang jadi patokan adalah ini, berarti langsung saja kalian requirement. Jadi di dalam requirement tuh kalian tentukan ya, kalau di dalam bukunya si ini kan jelas ya, si Alan Dennis kalau kalian menggunakan buku ini sebagai panduan, nah ini ya, di dalam menentukan requirement ya, nah ini ya apa aja ya, tadi ya ada fungsional, ada non fungsional gitu ya. Nah, nanti teknik pengambilannya kalian sebutkan. Kita misalkan gitu ya, di dalam requirement nih berarti apa? Di fase masih requirement ya, belum ke fase desain ya. Kalau di sini berarti sudah ke fase analisis gitu ya. Nah, berarti kita di sini akan menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah misalkan interview gitu ya, pura-puranya. Kasih cerita ya, kita akan menginterview beberapa orang gitu ya, atau beberapa kandidat. Berdasarkan ini kandidatnya apa yang kalian review? Di sini satu, misalnya apa mahasiswanya ya, gitu kan. Karena di sini kan aktornya adalah mahasiswa, kemudian di sini ada kaprodi ya, ada PA atau BAA lah gitu, terserah kalian gitu kan. Sama nanti ada apa lagi ya, ada dosen berarti ya. Nah, kalian pura-puranya kita mencoba interview terhadap 4 orang gitu ya. Nah, ceritakan nanti hasil reviewnya tinggal ngambil dari poin-poin ini aja. Ternyata hasil reviewnya adalah misalkan dari segi mahasiswa, mahasiswa ingin gitu ya, ingin bisa memilih lain sebagainya. Tinggal ngambil poin-poin ini yang udah saya ringkas. Nanti jadi satu proposal, namanya nanti proposal sistem ya. Nah, proposal sistem itu sudah isinya sudah ada sistem request. Kalau lengkap ya, kalau lengkap itu kalau menurut buku Alan Dennis ada sistem request, nanti ada feasibility complete ya, feasibility-nya komplit ya dari mulai technical, ekonomi, organisasi ya, komplit. Tapi kan di sini saya enggak ya, enggak minta komplit ya, cuman hanya sampai di cost benefit saja, menentukan. Nah, jadi kalian bisa menentukan cost benefit berdasarkan fungsional dan non fungsionalnya. Cukup sampai situ, baru kalian gambar. Nanti ada use case, ada activity, ada sequence, ada class. Nah, dikira saya kalian tuh kemarin sudah mengerti saya jelaskan. Jadi minggu ini tuh kalian sudah punya use case. Jadi UAS kalian tuh ibaratnya saya cicil. Ya, UAS kalian tuh saya cicil, nanti di akhir sampai dengan kelas kalian sudah selesai tuh UAS sebenarnya, gitu ya. Tinggal kita tambah materi buat menambah literasi. Nah, pada saat UAS kalian cukup mengumpulkan tugas ini, ya. Tinggal mode PDF, upload si akad, ya, kemudian kirim email juga ke saya sebagai tembusan gitu ya. Ya sudah, nanti saya tinggal nilai. Toh juga sebenarnya saya sudah bisa menilai dari setiap minggu kalian bertemu dengan saya, ya. Ibaratnya kalian mempresentasikan proyek kalian atau kalian sedang melakukan bimbingan lah, bahasanya ke saya nih. Saya review, ya. Jadi saya bisa menilai per minggunya ya, step by step dalam kalian menganalisis, teknikalnya seperti apa, kalian memetakan sebuah kasus bagaimana, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk penulisan. Jadi kalian sebenarnya seolah-olah sedang melakukan penelitian ini teh saya coba dorong gitu ya, ibaratnya di depan itu ada kolam renang, kalian belum bisa berenang, saya dorong gitu ya. Cuman yang saya sangat menyesalkan hari ini adalah ketika saya dorong gitu ya, saya dorong
lalu ibaratnya ada gangguan gitu ya, ada gangguan pihak lain yang sehingga saya nggak jadi mau dorong kalian ya. Jadi kalian nggak ada nih, nggak kecemplung gitu ya. Jadi nggak ada feedback nih untuk minggu ini ya, kosong karena masih bingung katanya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Abdurrahman, Faras, Anissa, Rizky, Maria, Yuni, Mamri, Oka, ada pertanyaan? Yuni mungkin masih Soal bingung. pedoman itu nggak Pak? Gimana? Yang Alan Dennis Pak. Yap, gimana? Ngikutin yang Alan Dennis Pak yang itu Boleh ya. bikinnya. Jadi eh gini ya, sebentar, saya back dulu. Nah, ini kan di dalam e-book ini ya, di dalam e-book ini kan ada berbagai macam referensi ya. Berbagai macam referensi buat kalian baca untuk menambah literasi. Hanya saja yang menjadi titik berat pada mata kuliah ini adalah kita menggunakan dua e-booknya si Alan Dennis ini. Terlebih ya, terlebih kita menggunakan Alan Dennis yang ini ya, yang versi UML. Ya, yang versi UML karena kan di sini pemodelan objeknya kita ingin mengangkat menggunakan pendekatan object oriented ya supaya nanti kalau kalian dapat dapat mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau kalian dapat mata kuliah perancangan basis data dan sebagainya, kalian sudah terbiasa konsep objek oriented ya. Jadi nanti enak tuh kalian belajarnya ya. Nah, ini menggunakan buku ini. Tapi sebenarnya Dennis pun juga ada yang ini ya, yang tidak menggunakan objek oriented ya. Dia dia pakai jurnal di sini. Coba kita lihat di daftar isi ya. Sebenarnya gampang kalau identifikasi buku gitu ya. Kalian tinggal cari. Nah, kita lihat ininya sama. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di di proses model ya. Dia menggunakan data flow diagram, berarti apa? Menggunakan DFD ya. DFD ini sebenarnya masih bisa diterapkan, masih bisa, cuman hanya saja nanti DFD-nya ini panjang nih. Jadi dari level 0 sampai level berapa ya tergantung turunan sistem gitu ya. Jadi DFD ini sangat cocok mungkin digunakan kalau kalian menerapkan software secara prosedural ya. Bahasa pemrograman prosedural, teknik atau paradigma prosedural, kalian sepertinya cocok menggunakan ini DFD ya. Cuman sekarang sudah mulai banyak improve ya, improve. Ada yang prosedural sudah menggunakan UML ya. Yang jelas kalau menggunakan UML itu pasti sudah object oriented ya. Nah, makanya saya mengikuti perkembangan saat ini ya, kebutuhan industri saat ini adalah object oriented. Jadi, saya sarankan kalian mengacunya ke bukunya si ini ya, Alan Dennis yang versi object oriented ya. Nah, kalian tinggal tentukan ini gitu ya. Atau kalian mau daripada panjang-panjang ya melihat buku ini, kalian tinggal lihat PPT saja ya yang sudah saya buat. Ini saya sudah rangkum kok PPT-nya. Tapi memang PPT-nya ini nggak begitu lengkap ya. Saya baru sampai bikin PPT 6 karena ya lumayan ya menyita waktu juga ya ketika kita membaca sebuah buku ya dengan berapa banyak chapter dan dengan bab dan subbab di dalamnya. Jadi emang cukup memang melelahkan gitu ya. Tapi memang itu kewajiban saya untuk membagikan kepada kalian. Tapi terlepas itu karena saya belum memberikan PPT secara ringkasnya ya sudah gitu ya. Saya memberikan sebuah buku secara gratis ya tanpa kalian harus membeli dan membayar lisensi. Tapi ingat nggak boleh di-share kepada siapapun karena ini sifatnya cukup saya dan kalian saja yang di mata kuliah ini, nggak boleh di-share ke siapa-siapa karena ini buku ini bayar loh ya. Kalau kalian sudah saya tunjukkan kan harga bukunya berapa gitu ya untuk masing-masing buku ini gitu ya. Ini bukunya kalian bayar gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, cukup jelas ya. Berarti minggu depan ya karena saya juga harus memodifikasi buat modul yang mata kuliah database programming ya. Jadi insya Allah nih untuk mata kuliah database programming
mudah-mudahan kita bisa masuk ya, tapi kalau misalkan saya ada gangguan, ada keperluan yang mendadak yang sehingga tidak bisa masuk kelas untuk hari ini, tapi modulnya saya pasti akan upload, ya. Nah, ketika modul upload, saya menginginkan sekali kalian mempelajari, mempraktekkan, karena di dalamnya ada exercise yang mesti harus kalian kerjakan. Nah, terlebih untuk mata kuliah ini, berarti minggu ini saya akan upload ini ya, tugas ini ya, exercise ketiga, ya, yaitu tugas lanjutan yang dari kemarin. Saya tugaskan ya. Ini deadline-nya tanggal 9 Juli, berarti minggu depan, ya, minggu depan di hari apa nih? Di hari Sabtu ya. Agar kenapa? Saya menginginkan rencana tanggal 11 besok ya, minggu depan kita ketemu di kampus ya. Kita ketemu di kampus. Mudah-mudahan saya sudah dapat izin. Nah, jadi kenapa saya tetapkan tanggal 9? Agar saya masih bisa mereview dulu ya, mempelajari dulu, nanti tanggal 11 kita bahas. Ya, gitu ya. Nah, makanya saya pengen tanggal 9 ini berarti ada waktu berapa hari kalian mengerjakan istilahnya PR gitu ya. Nah, ini jamnya jam 12 malam ya, jadi jatuhnya tetap di hari Minggu ya. Jadi saya punya waktu hanya semalam mereview 15 mahasiswa, berarti ya mahasiswa dan mahasiswi ya, untuk satu malam nih, saya kerja Rodi ya. Nah, ini saya tugaskan kepada kalian, saya posting. Tolong sangat kalian pekerjakan, karena nanti kalau kalian nggak mengerjakan berarti UAS kalian kosong ya. Karena ini saya akan jadikan UAS. Project ini akan saya jadikan UAS ya. Gitu. Oke, berarti tahap pertama di sini sudah sampai di apa? Use case ya. Bisa kita lihat sampai di use case. Nah, tahap keduanya di sini ya. Kalian hanya apa ini? Nah, cuman hanya dua ya. Modelkan proses bisnis dari use case yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan activity diagram. Berarti tahap keduanya adalah kalian buat activity. Dan realisasikan proses bisnis ke dalam sequence mengacu pada pedoman arsitektur. Berarti kalian ada dua kerjaan ini ya, bikin activity dan juga bikin sequence ya. Nah, ini sudah berarti kalian kalau yang belum mengerjakan full ya, kalian berarti dari pertama ini tambah ini jadi dalam satu file. Agar lebih memudahkan lebih baik kalian boleh kalau mau konsultasi kepada saya by chat ya, atau kalian buat satu grup nanti undang saya, baik boleh grup Telegram ataupun WhatsApp, undang saya. Kalau jadi misalkan ketika ingin menanyakan, kalau kalian bingung atau nggak mau lewat classroom gitu ya, dengan komentar boleh langsung japri ke saya gitu ya, atau mau lalui grup ya. Tuh, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya pengen absen dulu ya. Cukup jelas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait tugas besar ya. Jadi ini saya anggapnya tugas besar ya, project. Jadi kalian UASnya adalah mengerjakan sebuah project, gitu ya. Nanti setelah pokoknya di hasil akhir itu UI, ya. Jadi habis kelas diagram itu kita langsung lari ke UI, ya. Ke UI karena untuk perancangan basis data sebenarnya tinggal menurunkan saja dari kelas diagram ya. Jadi saya pengen langsung ke UI. Nah, untuk ke UI kan saya sudah tunjukkan ya. Kalian bisa gambarkan menggunakan Figma. Ya, ada yang belum tahu tentang Figma? Halo? Ya, Pak. Ada yang belum tahu tentang Figma? Figma udah tahu belum? Udah saya demokan kan? Sudah, Pak. Nah, oke. Jadi nanti kalian memodelkan UI-nya itu pakai Figma ya. Di akhir itu nanti, jadi itu tugas akhir nanti setelah semua proses ini selesai, kalian akan memodelkan user interface. Jadi kalian nanti akan membuat user interface dari setiap masing-masing aktivitas ya. Misalnya contoh nanti gitu ya, setelah perancangan selesai, misalnya contoh mahasiswa input gitu ya, atau mahasiswa login. Nah, kalian berarti kan bikin halaman login.
Mahasiswa input data, kalian nanti bikin tampilan datanya ya. Jadi benar ini seperti penelitian karena ini tugas besar gitu ya. Nah, ini nilainya juga akan sangat baik ya kalau misalkan kalian berhasil menyelesaikan ini dengan sempurna ya. Kalaupun tidak sempurna tidak masalah, yang penting kalian mencoba agar kalian paham. Oh ternyata dalam gini ya. Jadi posisinya adalah oh ternyata dalam membuat sebuah project gitu ya. Misalkan tadi ya kita buat nih gini ya. Oh ternyata dalam membuat sebuah project ini ya, project KRS gitu ya, sistem KRS itu ternyata dalamannya seperti ini ya, kurang lebih gitu kan. Jadi kalian akan tahu sebelum kalian bisa menggunakan sistem begini nih, kayak UBK ini kan sistem halaman dosen ya, ada seperti ini gitu ya dosen. Nanti kan beda lagi dengan tampilan mahasiswa gitu ya. Nah ini bisa begini, bisa kalian lihat ada warna begini dan sebagainya. Itu hasil dari perancangan yang kalian bikin nanti gitu ya. Jadi walaupun kalian ibaratnya nggak bisa coding, tapi kalian bisa melakukan perancangan yang seindah ini, itu nilai kalian di pasar, di market gitu ya, itu sudah ada nilai, kalian bisa bekerja sebenarnya gitu ya. Saya mampu di bidang perancangan, buktikan. Butuh sistem apa? Misalkan contoh sistem jual beli online atau sistem inventory toko gitu ya. Toko apa, toko pet shop, toko apa dan sebagainya. Kalian bikin perancangannya ya. Ini sebenarnya saya tugas ini tuh melatih kalian membuat sebuah sistem, tapi dalam konteks perancangan bukan implementasi atau deployment, gitu ya. Karena itu tahapnya panjang lagi nanti kalian mesti ngoding dan sebagainya gitu. Karena mata kuliah ini cukup didesain perancangan, ya udah. Yang penting kalian mampu merancang sebuah sistem. Walaupun di sini memang saya agak sedikit nggak adil gitu ya, karena ini tidak mencakup keseluruhan ya tahapan dalam membuat sistem. Jadi ini saya sedikit ringankan gitu ya. Seharusnya di sini adalah kalau aktual menurut industri tadi yang tahap pertama ya, kalian buat sistem request complete ya dari feasibility dan sebagainya. Lalu kalian nanti apa setelah komplit sistem request itu kan kalian analisis ya di fase analisis nanti keluar adalah hasil-hasil analisis ya dari feasibility, use case dan sebagainya jadi bentuk proposal. Nah, proposalnya itu kalian nanti kirimkan gitu ya ke saya anggapan. Nanti saya review ya hasil proposal kalian. Oke, lanjutkan, lanjutkan berarti nanti kalian baru ke tahap desain ya. Dari proposal itu lari ke desain, kemudian nanti sampai ke tahap UI. Oh, ternyata UI-nya begini. Oh, nanti halaman loginnya begini, kurang lebihnya halaman inputnya begini. Kayaknya nggak suka nih saya ya. Tolong ganti warna, tolong ganti ini bisa. Nah, nyampe situ cukup. Berarti kan apa? Kalian sudah seolah-olah kalian sudah buat sistem, walaupun secara UI. Oke, lagi ajan. Saya sedikit kita berhenti sejenak gitu ya. Sebelum saya absen untuk pertemuan ini. Saya sambil absen lihat dulu daftar nama ya yang hadir. Abdullah. Kemudian ada
Oke, terima kasih. Oke, saya sambil absen ya, saya konfirmasi absennya gitu. Yang sudah saya absen itu adalah Abdurrahman, kemudian di sini ada Anissa, kemudian ada Faras, ada Galuh Oka, ada Mamri, ada Maria, kemudian ada Muhammad Rizky, kemudian ada Pendi, dan juga ada Yuni. Ada yang belum tersebutkan oleh saya namanya? Halo? Semua sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Saya tutup absennya untuk kelas hari ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi nggak terkait tugas? Jadi ini saya tekankan lagi ya, ini adalah UAS kalian. Ya, karena kita sudah di pertemuan berapa nih? Berarti kita sudah ada di, kalau di absen ini udah pertemuan 12 ya. 12 harusnya sisa 2 pertemuan lagi ya. Kalau menurut kalender akademik, ya, sebentar. Nih, oke. Nah, ini kalau menurut kalender akademik ya, kita ini saat ini ya, Juli, berarti tanggal 4 kita sudah di pertemuan 12 ya. Benar ya? Berarti sisa ada 2 pertemuan lagi nih. Nah, saya harapkan di pertemuan besok itu kan kalian sudah sampai kelas diagram ya. Pertemuan harusnya pertemuan besok itu kan adalah kalian sudah mengerjakan di use case, kemudian activity, sequence. Kemudian selanjutnya adalah kelas diagram dan UI. Maka nanti di pertemuan terakhir nih, pertemuan di 14 dan ke-15 gitu ya, saya mereview seluruhnya ya, proposal kalian gitu ya, proposal penelitian kalian saya nge-review, baru saya akan nilai. Nah, berarti kan setelah ini libur ya, gitu ya. Setelah ini libur atau nanti boleh dari pertemuan terakhir ini saya sisipkan BPMN ya. BPMN itu sebuah notasi untuk pemodelan bisnis ya. Supaya kalian nggak ketinggalan zaman dan ketinggalan informasi ya. Saya nanti akan berikan ya mudah-mudahan di pertemuan terakhir ini. Kemudian sudah ya, sampai itu kalian UAS. Nah, ketika waktunya UAS nanti, berarti kan di hari Senin, sorry ya, ini hari Senin, karena Senin ini apa nih? Warna abu kenapa nih? Pendaftaran UAS susulan. Oh, oke. Berarti pelaksananya adalah Jumat, ya, Sabtu. Kemudian ini kok UASnya gimana sih ini? Saya juga bingung. Cuma 2 hari. Oh enggak, ini oke. Berarti kalau gini adalah di waktu UAS itu pun juga sudah dibuka ya pendaftaran susulan gitu ya. Jadi di UAS tanggal 15 itu kalian cukup saja absen lalu upload tugas kalian. Ya yang udah kita kerjakan bersama gitu ya ibaratnya. Udah selesai, kalian nggak usah bingung lagi karena soalnya ya ini. Soal UASnya ini gitu loh. Udah selesai gitu kan. Tapi kalian mengerjakannya sudah dicicil ya dari minggu kemarin ya, dari yang saya tugaskan itu sudah, itu niat apa sebenarnya itu tugas UAS kalian gitu ya. Sudah saya cicil seminggu sehingga ya sudah gitu. Kalaupun misalnya daripada saya bikin soal UAS, kalian mengerjakan di 1 hari itu gitu ya ibaratnya, apa kalian akan keburu? Kan juga tidak. Yang ada kalian nggak keburu, ngisinya salah-salah ya akhirnya banyaknya nggak lulus nanti mata kuliah ini. Kan juga saya nggak mau gitu ya. Makanya saya cicil metodenya supaya kalian bisa mengerjakan. Kalau ada yang ingin bertanya, jadi bisa ditanyakan begitu. Oke, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya akhiri mata kuliah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama semua.